Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ramli Harahap dan teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sedikit mengenai pokok-pokok pikiran Paulus. Adapun beberapa butir-butir pokok-pokok pikiran Paulus, yang pertama, Paulus dan surat-suratnya. Di dalam perjanjian baru ada 13 surat yang selalu dikaitkan dengan nama Paulus. Dengan demikian tidak berarti bahwa semua surat itu berasal langsung dari Paulus. Yang paling jelas bahwa ciri-ciri Paulus adalah surat-surat Roma, Korintus, Galatia, dan Filemon. Surat Roma adalah satu-satunya surat yang berisi pokok pikiran teologi Paulus yang disajikan secara paling sistematis. Surat-surat ini ditulis oleh Paulus di tengah kesibukannya untuk menjawab soal-soal yang berbeda yang muncul di tengah-tengah jemaat yang dikirimnya. Ada surat yang panjang, ada yang pendek, ada yang sudah merupakan jawaban terhadap surat lain. Yang kedua, warisan Yahudi di dalam diri Paulus. Paulus mempunyai latar belakang keyahudian yang sangat kuat. Ciri pokok agama Yahudi ialah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha, Tuhan yang Esa, yang baik, pemurah, dan hidup. Dalam menghadapi agama dan orang Yahudi yang demikian itu, Paulus berpikir lebih jauh. Dia mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah orang semesta dunia dan dengan segala isinya. Yang selanjutnya adalah prakarsa ilahi. Menurut Paulus, prakarsa ilahi yang baru ini seluruhnya merupakan tindakan bebas dan bersumber dari Allah saja. Satu-satunya motivasi yang bisa dikemukakan adalah bahwa Allah mengasihi manusia ketika kita masih berdosa yang tertulis di Roma 5 ayat 8. Akibat dari prakarsa dan tindakan Allah di dalam Yesus Kristus, itulah yang oleh Paulus disebut keselamatan. Keselamatan mempunyai arti yang sangat luas, dalam dan lahir batin. Yang selanjutnya, Allah di dalam Kristus. Paulus memang tidak banyak berbicara mengenai kehidupan Yesus di dalam surat-surat yang ditulisnya. Paulus lebih banyak memusatkan perhatiannya pada ajaran dan akibat kedatangan Yesus. Salah satu bagian dari teologi Paulus ialah uraian tentang kematian Yesus. Di dalam kepercayaan umum Yahudi, simbol dari pemenuhan itu adalah Mesias yang mampu mengalahkan semua musuh duniawi, militer, dan sosial Yahudi. Yang selanjutnya adalah umat milik Allah. Paulus bertemu dengan Kristus pertama kalinya bukan melalui hal-hal lain, melainkan melalui persekutuan pengikut Kristus. Menurut Paulus, Israel yang baru itu adalah Israel yang supranasional, yang tidak terbatas pada ras atau golongan tertentu. Menurut Paulus, kesatuan di dalam Kristus itu terwujud melalui dua peristiwa sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Yang selanjutnya adalah hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus secara teknis disebut hidup Kristiani. Paulus menegaskan bahwa orang yang mengikut Kristus dengan iman yang tulus dan sejati itu disangkutkan ke dalam kehidupan kemanusiaan yang baru. Paulus seolah-olah hendak mengatakan bahwa tindakan Kristus adalah juga tindakan kita. Kita terlibat langsung di dalam tindakan dan karya Kristus itu. Kristus yang telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka yang tertulis di 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Selanjutnya adalah permasalahan dalam gereja. Paulus berhasil juga menarik banyak dasar-dasar pokok Kristiani yang kena mengena dengan kehidupan sosial bersama, khususnya dengan kehidupan gereja. Penyebaran kekristenan itu sempat menimbulkan akibat-akibat yang kurang diharapkan. Banyak di antara tokoh-tokoh pengkabar Injil atau gereja yang menjadi tinggi hati, lalu memperkenalkan semangat persaingan yang kurang sehat. Hal itu nampak umpamanya dalam surat 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 12. Oleh karena itu, persaingan perpecahan itu merupakan hal yang sangat menyedihkan hati Paulus. Namun di atas itu ada dua soal pokok yang ada dalam tubuh gereja itu sendiri. Yang pertama, kuatnya pengaruh agama serta kebiasaan yang berasal dari agama serta kebiasaan warga gereja sebelum mereka masuk Kristen. Soal yang kedua, sangat erat kaitannya dengan yang pertama, ialah belum adanya ajaran Kristiani yang lengkap dan utuh yang bisa dijadikan pegangan bersama. Yang selanjutnya adalah Roh Kudus di dalam gereja. Pemikiran Paulus tentang Roh Kudus merupakan hal yang baru, meskipun dia masih dipengaruhi oleh latar belakang keyahudian dan pengalaman orang-orang Kristen yang lebih dahulu. Banyak karunia aneh yang muncul sebagai buah karya Roh itu. Paulus tahu bahwa gejala yang aneh dan meluas itu perlu ditangani secara bijaksana. Ia tidak ingin menganggap hal-hal aneh itu sebagai hal yang harus dibesar-besarkan, tetapi ia juga tidak menganggapnya sepele. Ia mendirikan mengaku
pernah menerima penglihatan dan pendengaran suara roh yang tertulis di 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4. Yang selanjutnya hukum yang baru di dalam roh. Bagi Paulus adalah hal yang sangat penting bahwa dengan kehadiran roh itu maka manusia dibebaskan dari ikatan hukum Taurat sebab Kristus dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya yang tertulis di Efesus 2 ayat 15. Secara populer, hidup menurut hukum Kristus disebut juga hidup menurut hukum kasih atau agape. Yang selanjutnya pemberlakuan di dalam masyarakat luas. Ajaran Paulus mengenai kehidupan menurut hukum roh atau hukum Kristus tidak hanya diberlakukannya di dalam lingkungan gereja saja, tetapi juga di dalam kehidupan masyarakat luas. Paulus percaya bahwa dunia Yunani Romawi adalah dunia di mana gereja berada dan harus memperlakukan ajarannya. Pada satu pihak, ia mengakui bahwa masyarakat non-Kristen itu nampak sangat rusak oleh kejahatan dan dosa. Selanjutnya adalah Kristus, gereja, dan masa depan. Paulus sangat menekankan kehadiran roh di dalam gereja dan masyarakat, dan juga mutu dan makna hidup yang baru. Disinilah gereja mempunyai tugas yang tidak kecil, yaitu menyaksikan dan memberikan hidup baru itu di dalam dirinya sendiri dan di dalam masyarakat. Paulus sendiri mengakui bahwa proses itu berkelanjutan terus dan gereja serta orang-orang Kristen diberinya tugas untuk mengalahkan proses dan pemberlakuan hidup yang baru itu. Dan itulah harapan masa kini dan masa depan yang juga menjadi harapan kita sekarang dimanapun kita berada. Sekianlah hasil penjelasan dari saya. Jika saya memiliki kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Horas, mulia Tuhan Yesus memberkati.